saya hormati dan muliakan, Bruder, kemudian juga Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, segenap pimpinan keluarga besar Pangudi Luhur yang saya cintai. Selamat siang. Semoga semuanya sehat. Selamat siang, Bro. Selamat siang, Profesor. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan, ya. Dan apapun. Nah, waktu saya berapa lama? 45 menit. Saya mengalami kesulitan, Bapak Ibu, karena materi yang saya mau berikan tuh kalau di kampus itu 4 semester ya. Panjang sekali ya, Prof. Iya, Pak Bruder mintanya lengkap 4 semester tapi diringkas dalam 40 menit. Nah, berarti Bruder, Bapak Ibu semua itu adalah orang-orang pilihan. Nanti sebelum jam 3:30 saya wisuda semua dengan predikat kemelut ya. Kemelut. Nah, orang 4 semester jadi 40 menit gitu kan ya. Luar biasa. Tolong dichattingin dulu ini posisi dari di mana? Di rumah atau di sekolah? Di rumah atau di sekolah, dari kota mana? Coba tak mau lihat. Mbak Dwi dari SDPL Bernardus. Bruder di Yojo, Pak Yohanes Wandi di Semarang. Wah, di rumah atau di sekolah? Di rumah Mbak Justina Retno, Mbak Wati Manikuruma di Delta Mas, Pak Felix. Di mana nih Pak Felix? Di rumah. Mbak Marta di Solo di rumah, Pak Munawir di rumah, Pak Mbak Tia di rumah Jakarta. Iya, bagus. Banyak kan di rumah ya. Khusus untuk bapak-bapak yang di rumah, tolong terus terang chattingkan ke saya. Bagian bawahnya apa? Celana pendek, sarung, atau piyama, atau training spa? Ayo coba ngaku-ngaku, ayo. Apa bawahannya? Celana pendek, training spa, piyama, sarungan. Nah, Bruder sarungan, mantap. Itu baru Bruder. Celana pendek Pak Gunadi, ya, lapor. Nah, terus saya mau tanya, posisi kaki bagaimana? Bersila, satu kaki naik, dua-duanya di bawah, silo dua-duanya naik ke atas, jegang, daster, selonjoran, bagus, bersila, dua-duanya di bawah, selonjoran, ikut selonjoran, duduk di kursi, dua-duanya di bawah, bersila. Luar biasa sekali. Ya, ono saya koprol, Pak Petrus itu koprol. Pak Petrus koprol, celana pendek, santai, ya. Itulah yang benar, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini coba itu dulu ya. Jadi hari ini saya itu diminta untuk sharing mengenai satu istilah yang saya buat semenjak tanggal 16 Maret 2020 ketika Bapak Ibu semua harus belajar dari rumah semua. Saya beri nama cyber pedagogi atau pedagogi online. Karena saya yakin waktu dulu sekolah guru kita nggak diajarin pedagogi online ya. Kita pedagoginya pedagogi offline semua. Nah, sekarang tiba-tiba kita berhadapan dengan online. Sebelumnya saya mau lapor ke Bruder. Bruder, saya 20 tahun sebelum pandemi itu keliling-keliling sekolah, keliling-keliling kampus, wanti-wanti, ayo semua menggunakan IT untuk pendidikan. Tapi selama 20 tahun itu alasannya macam-macam. Gurunya belum siap, harus di training. Yayasannya bilang belum penting. Oh, nanti itu tahun 2040 bagus untuk masa depan. 20 tahun saya kalah dengan makhluk yang namanya pandemi. Dalam 1 minggu gara-gara COVID seluruh Indonesia e-learning. Nah, jadi usaha saya 20 tahun itu kalah dengan 1 minggu COVID-19. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari situ, Bapak Ibu? Pelajarannya adalah jangan pernah underestimate tren masa depan. Itu yang saya lihat. Kita senantiasa underestimate
tren teknologi untuk pendidikan di masa depan. Oh, itu bagus, tapi nanti. Ternyata masa depan datang lebih cepat dari waktunya. Itu yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa pandemi ini. Yang kedua yang kita dapatkan, kita pelajari dari peristiwa pandemi ini adalah kita harus selalu bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena apa? Jangan sampai terjadi peristiwa seperti kemarin, kita langsung mendadak PJJ gitu ya, panik semua. Tiba-tiba ada yang lagi UTS, ada yang mau UTS, ada yang baru selesai UTS, tiba-tiba harus dari rumah, kaget, tidak terbiasa, panik, mendadak PJJ. Kalau kita antisipasi sebelumnya, tentu saja kita tidak khawatir dalam menghadapi hal itu. Bapak Ibu sekalian, saya sharing hari ini tidak saja sebagai pendidik, tapi saya sharing juga sebagai orang tua dan peserta didik. Selama pandemi ini kurang lebih saya sudah mengajar lewat Zoom ini, saya sudah ngajar 200.000 guru lebih. Jadi hari ini 200.269. Nah, itu tambah hari ini ya, 269. Jadi saya ingin sharing sebagai pendidik, orang tua dan peserta didik, karena saya juga masih sekolah hingga hari ini. Jadi saya lagi ngambil doktor saya yang keempat, jadi saya sebagai peserta didik. Pangudi Luhur sudah menjadi keluarga besar bagian dari hidup saya. Kenapa? Nah, karena istri dan anak produknya PL semua, gitu toh ya. Nah, istri masih sama, belum berubah, brother, lapor. Nah, jadi anak saya yang pertama baru saja kuliah di UNER, anak saya yang kedua dan ketiga, kedua dulu juga PL, yang pertama juga PL. Kemudian pindah waktu SMP-nya, ini produk PL dan Tarakanita semua ceritanya ini. Jadi putra 1, putri 3. Pasti ada yang pernah dulu jadi guru anak saya dan mungkin guru istri saya. Teman-teman sekalian, karena banyak sekali yang ingin saya sampaikan, Anda bisa melihat di Ekoji Channel. Ekoji Channel itu YouTube saya. Ada lebih dari, udah ada 600 video terkait dengan PJJ dengan berbagai aspeknya. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, Bapak Ibu bisa membuka Ekoji Channel. Nah, yang penting adalah like, share, dan subscribe. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita sedang hidup dalam masa yang sungguh sulit. Ya, udah 1,5 tahun. Ya, namun itu bukan alasan kita tidak bisa menghadirkan kegembiraan bagi anak-anak kita. Anak-anak itu belajarnya gembira kalau gurunya gembira. Anak itu gembira kalau orang tuanya juga di rumah gembira. Nah, kalau orang tuanya di rumah cemberut, kemudian gurunya serius, hilang kegembiraan anak-anak itu. Apalagi Bapak Ibu mengajar SD kebanyakan, betul ya? Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu sekalian, tolong dichattingkan ke saya. Waktu Anda SD kelas 1 itu, apa sih yang ingin Anda lakukan kalau ketemu teman-teman atau kalau ke sekolah? Apa yang Anda harapkan waktu Anda kelas 1 SD? Ingat-ingat waktu kelas 1 SD dulu. Ditunggu di chattingannya. Bermain, main. Oke, jajan bareng, main dong. Kejar-kejaran, tuh. Main, gojekan, kata Mbak Anita. Kata suster, kata bermain, main dan jajan, kata Mbak Katarina itu ya. Pak Rais, main gawak sodor, tuh. Ya kan? Nah, beli pempek, ya dulu 25 perak. Masya Allah, SD udah pacaran gitu ya. Bintang monyet, ya. Nah, sekarang mari kita lihat dari aspek cyber pedagogi, ya. Anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu yang lapar adalah ototnya. Betul apa tidak? Ya kan? Anda pengen main itu karena apa?
Otot kita lapar, motorik kita lapar. Kaki pengen lari, tangan pengen bergerak. Mulut pengen ngomong terus, nyerocos. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya pengen cerita sama temannya, dia ngapain, hari ini ngapain, besok ngapain. Tapi Pak Agus, ada guru SD kelas 1 yang waktu nyalain Zoom pagi-pagi, itu anak-anaknya di-mute semua biar nggak ribut katanya. Nah, bayangin. Anak SD pengen ngobrol, pengen cerita, pengen komen. Oh, ayahku ketabrak motor, pengen cerita gitu ke temennya. Terus temennya pasti nimpalin, ayahku juga malah 3 kali, gitu kan? Yang lain nggak mau kalah, ayahku tidak hanya ketabrak motor, ketabrak mobil juga. Yang lain pengen ngomong lagi, oh yang nabrak itu ayahku. Wah, mereka pengen nyerocos begitu. Tapi gurunya dimatikan mute-nya. Jangan ribut, ibu mau ngomong ya. Nah, itu salah satu hal dalam cyber pedagogy yang nggak nyambung. Pada saat itu kita mematikan semangat anak-anak untuk beraktivitas, untuk bermain, untuk bercerita. Jadi jangan kaget kalau banyak orang tua yang lapor anak-anaknya capek setelah 1 jam, setelah 1,5 jam nangis dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, belajar di dunia cyber tidak sama dengan memindahkan yang ada di ruang kelas ke arena virtual. Totally different issue. Sebagai contoh misalnya, ayo coba kasih tahu saya Bapak Ibu, kenapa bagi Anda terus terang yang sering dengar ini ya, yang sering dengar saya presentasi ya, itu Prof Eko kalau presentasi kenapa selalu bengak-bengok itu, keras-keras ngomongnya gitu, kenapa ayo? Tolong dichattingin, aku pengen tahu jawabannya Pak. Ya kenapa? Soalnya saya udah dimusuhin sama istri anak saya. Awas papa mau ngajar, ribut pasti, semua ngilang jauh-jauh. Wah tuh, istri kemana, anak kemana, ayo kenapa? Biar jelas, biar nggak ngantuk, apalagi biar menarik, biar rame. Mantan rocker, wih, mantap. Mantan rocker, semangat. Oke, nih saya kasih tahu rahasianya Bapak Ibu ya. Rahasianya kenapa saya ngomong dengan cara seperti ini. Karena saya harus memenangkan layar. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian di handphonenya, di notebooknya, di komputernya, selain saya pasti ada layar lain. Ada yang buka WA, ada yang buka email, ada yang buka YouTube, ada yang buka Netflix. Mungkin bruder lagi berdoa. Nah, tolong kasih tahu saya, Anda sekarang lagi buka apa sambil saya? Saya pengen tahu saingan saya siapa aja coba. Ayo ngaku ditunggu di chattingan. Ayo ngaku-ngaku tuh WA, tuh webinar, WA, Zoom, toko online tuh. Bayangin saya harus berlawan toko online. Ada yang buka WA, ada yang buka Zoom sambil buka warung. Nah, sambil kerja. Tuh, sambil tuh saingannya ngantuk. Sambil koreksi ujian tuh, koreksi tugas. Sambil bikin PPT tuh. Jadi Bapak Ibu guru jangan GR bahwa kalau Anda ngajar itu Anda satu-satunya yang dibuka layarnya, jangan GR. Siswa itu dia bisa buka berapa layar pun dan Anda tidak bisa mengendalikan. Mereka yang tidak terbiasa di cyber pedagogi isinya marah-marah. Ayo semua matikan. Ibu tahu kamu nggak dengar, nggak kena diketawain anak-anak sekarang. Kenapa? Mungkin dia buka 3 layar, layar kita di mute, itu bisa terjadi. Kita nggak dengar, orang mute-nya dari tempat dia kok, gitu kan ya. Nah, dalam cyber pedagogi kita harus tahu kemungkinan-kemungkinan itu dan kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Nah, teman-teman sekalian, ya, itu adalah salah satu perbedaan antara belajar di kelas dengan belajar di ruang kelas, di tempat. Sebagai contoh, ada yang mau hadiah nggak?
Ada yang mau hadiah nggak? Tadi dikasih hadiah tuh Pak Agustinus. Mau? Oke, mau ya? Oke, siap ya? Latihan dulu, latihan. Siap ya? Jawablah pertanyaan saya di depan ini. Contoh, ini masih latihan, belum ada hadiah loh. Ya, latihan C. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ini mobil parkir di nomor berapa? Ayo cepat jawab di chattingan. Ayo parkir, ini mobil parkir di nomor berapa? Cepat jawab. Ditunggu. Chattingan. Tak lihat di chattingan, ditunggu di chattingan. Ya. Wah, jawabannya macam-macam. 90, 78, 87, 108. Wah. 69, 95, 87. Wah, luar biasa. Oke, ya. Yang akan menjawab adalah Bruder. Bruder siapa yang menjawab? Ada 3 Bruder ya? Bruder, yang benar loh di mana ini parkirnya Bruder? 88, Ya? 89. Nomor berapa ini? Ayo. 89. 87. 89. Ini kan tempat parkir ya Bruder ya? Ya. Orang kalau parkir kan dari atas ini ya, betul ya? Coba bayangin kalau Anda mau parkir mobil dari atas itu lihat nomor berapa? 87. 87. 87. Nah, kelihatan tuh yang ngantuk-ngantuk banyak tuh. Tuh, 78, 97, ono 108 gitu. Nah, tenang saja. Ini masih latihan. Belum ada hadiah. Oke. Latihan yang kedua. Tuh, ayo. Bahasa Inggris. Jawab. Ayo, siapa bisa jawab ini? Bahasa Inggris. Langsung dijawab. Ditunggu jawabannya di chattingan. 12. Nah, di chattingan 1, 2, 1, 2. Ayo chattingan. Tuh, lihat tuh. Ada 2 pendapat tuh, Bruder. Yang benar berapa? 12. Bagus, Bruder. Yang benar 12. Nah, semua bulan ada betul. Semua bulan punya 28 hari toh. Kan bukan bilang terdiri dari, benar ya? Nah, oke. Nah, 28 maksudnya wah ribut. Gak apa-apa. Ini juga bukan perlombaan. Nah, sekarang perlombaan yang sebenarnya. Ya? Siap ya perlombaan yang sebenarnya. Untuk memastikan Bapak Ibu sudah siap semuanya. Tolong jawab tolong dichattingkan. Aku masih mencintainya. Ya, tolong dichattingkan. Aku masih mencintainya, artinya Anda sudah siap mengikuti perlombaan pertama di hari ini. Ya, belum ada yang nulis, artinya belum siap. Aku masih mencintainya. Terima kasih. Ya, Bu Bernadette sudah, Dwi Setiadi, Bu Cornelia sudah. Oke, Pak Didi sudah, Irmina sudah, Mbak Ari sudah. Oke, siap? Pak Agus sudah siapkan hadiahnya? Sudah siap. Hanya 1 pemenang yang pertama kali menjawab dengan benar akan mendapat hadiah dari Pak Agus. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Berapakah tanda tanya itu? Pak Michael sudah pernah ikut, jadi Pak Michael tidak ikutan. Belum tentu. Ayo berapa? Belum tentu yang Pak Michael bilang benar. Nah, Bruder bisa melihat sendiri dari chattingan bahwa teman-teman guru berasal dari SD yang berbeda-beda. Tambah. Betul ya, Bruder? Nah, Bruder bisa lihat di chattingan, Bruder. Tuh, jawabannya beda-beda toh. Nah, saya pengen ngomong sama Pak Emmanuel Yance. Pak Emmanuel. Halo Pak Emmanuel Yance. 1 kali 10 sama 15. Pak Emmanuel Yance bisa dibuka? Halo ya, bisa mendengar? Yes, sir. Pak Emmanuel, dari mana nih Pak Emmanuel? Dari SD Pangu Junior Valentinus Solo. Wih, dari Solo. Pak Emmanuel, Bapak jawab berapa? 25.
Ayo kita jawab sama-sama ya Pak Emmanuel ya. Oke, kelasnya berapa ini Pak? Kelasnya 10. 10. Sebentar, Pak Guru tulis 10 ya. Sebentar, ini kan anak SD harus pelan-pelan ya. Guru 10, oke 10. Oke. Ayo anak-anak, kalau minuman 10 burgernya berapa? 5. 5. Sebentar, Pak Guru tulis dulu. Ya, kalau burgernya 5, kentangnya berapa Pak Emmanuel? 2. Pinter Pak Emmanuel. Berarti ini sama dengan 17. 15 ya. Hore, aku benar. Oh, 16. 16. Siapa yang mau? Oh iya. Siapa yang mau protes? Oh iya. Saya salah. Perhatikan yang tenang. Siapa yang mau protes? 16. Hah? 15 itu kan kentangnya. 15. Orang kentangnya cuma 1 ini loh. 16. Kentangnya cuma 1. 2 kali 20. 16 ya. 16. 16, Pak. 16 Pak. Oh, yang dihitung perkalian dulu loh. 60. 50. 60. Hitung perkalian dulu. Kali 1 tambah 5. Tapi dulu, kita tambah dulu. 60. 60. 15. 5 tambah 1 kali 10. Tanda sisilan 60. 1 kali 10 Yang tambah dihitung 5. perkalian dulu. 10 kali 1 tambah 5. 1 kali 10. Sekarang itu yang depan Pak. Puro tidak harus perkalian dulu. 1 kali 10. Hasilnya 10 tambah 5. 15. Sekarang tidak pipolondo lagi. Asik ya Prof ya, gurunya ya. Sekarang tidak pipolondo lagi. Tapi Buder yang Warto depan. gak mau kalah. Buder Warto raglem kalah. Ya rame kok Bu. Nah, Bu Yayu. Tapi kalendanya berlaku Noder. Dari depan ke belakang. Londonya sudah hilang. Ibu sekalian. Jawa ya Der ya. Nah, itu yang namanya kalau kelas kita udah rame gitu baru kita semangat gitu ya toh? Nah, kalau anak-anaknya yang namanya student center itu anak-anaknya lebih banyak ngomong dari gurunya ya toh? Nah, selama ini kan kita yang lebih banyak ngomong, anak-anak suruh dengarkan. Anak-anak milenial bukan pendengar yang baik, mereka adalah pembelajar yang cepat. Nah, jadi biarkan mereka yang banyak beraktivitas. Nah, kalau kita yang banyak ngomong, walaupun anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, percayalah Bapak Ibu sekalian, mereka akan bosan. Ya, nah itu sebagai contoh sederhana saja, Bapak Ibu, dalam hal cyber pedagogi. Saya akan teruskan beberapa lagi. Ini nggak banyak kok. Kurang lebih ada 200 halaman PowerPoint ini yang udah saya siapin untuk Bapak Ibu semua. Jadi nanti Anda bisa belajar sendiri lewat Ekoji Channel ya. Jadi banyak orang lupa kalau beberapa selalu mengatakan kami sudah student center. Artinya apa? Artinya adalah student lebih banyak ngomong, lebih banyak berekspresi, lebih banyak bicara antar mereka dibandingkan dengan kita. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah bosan 1,5 tahun dengan gaya gurunya yang monoton. Anak-anak kita itu adalah mereka tuh ahli forensik. Mereka sudah tahu kalau Pak Mateus itu ngajarnya begini, nanti abis itu akan kasih begini, abis itu begini. Dan mereka juga udah tahu namanya Pak Antonius Tukiman, nanti akan ngajarnya begini, kalau begini dia marah, nanti dia akan kasih soal begini. Dia sudah tahu Pak Sutriyono nanti ngajarnya begini, abis itu begini, abis itu begini. Udah kita semua sudah di profiling. Dan bagi mereka sesuatu yang bisa ditebak, itu bagi mereka anak-anak sekarang itu sesuatu yang monoton, membosankan, tidak menarik.
Jadi guru-guru itu harus menciptakan banyak yang saya beri nama sebagai the element of surprise. Hal-hal surprise yang tidak terduga oleh mereka. Oleh karena itu, kreativitas guru itu harus dinamis. Karena pada saat pertama dia membuat sesuatu, misalnya pakai quizzes, pakai Kahoot, awalnya menyenangkan. Tapi kalau diulang-ulang terus, bagi mereka sesuatu yang membosankan. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak orang mengatakan bahwa ini masalah teknologi. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, masalah sekarang bukan masalah uang, bukan masalah teknologi, bukan masalah aturan pemerintah, bukan masalah pandemi, juga bukan masalah kita hidup di kota apa di daerah. Semua ini adalah masalah pola pikir atau mindset. Bapak Ibu kalau nggak percaya tolong kasih tahu saya. Ada kakeknya Bapak Ibu itu anaknya berapa ya? Coba dicantikan, saya pengen tahu. Ya, 8, 7, 12. Ayo banyak-banyakan. 8. Nah, 13 tuh, 12. 6, 7, 12, 5. Ayo kasih tahu saya. 10, 8, 6. Masya Allah, 18 Bu Sisilia. 18. Oke? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kakek kita itu hidup zaman apa? Kakek kita hidup zaman apa? Zaman penjajah. Zaman penjajahan Belanda. Iya. Kemana-mana dikejar-kejar Belanda Jepang ya Pak Sutriyono ya. Betul. Kemana-mana dikejar Belanda Jepang. Dengan anak 8, dengan anak 9, dengan anak 7. Sekolah 20 km jalan kaki naik sepeda. Buku cuma 1, diperebutkan 1 keluarga. Makanan sedikit, dibagi rata. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, tapi ke-8 anaknya, ke-9 anaknya, ke-10 anaknya jadi orang-orang hebat semua, yaitu orang tua kita. Betul Bapak Ibu ya? Mereka punya anak 8, punya anak 9, dikejar-kejar Belanda, tapi semuanya sukses jadi orang tua kita yang hebat itu. Jadi kalau sekarang ada orang tua yang anaknya cuma 2 dan 3 mengeluh, itu kata anak sekarang, kesian deh lo, katanya gitu. Jadi kalau sekarang ini kita mengeluh karena pandemi, bruder, kita mengeluh karena harus belajar dari rumah. Ya ampun, malu saya sama kakek nenek saya bilang gitu, bruder. Oh, kakek nenek saya bopong anaknya kemana-mana dan mencoba untuk memberikan pendidikan. Padahal waktu itu belum ada internet, belum ada buku seperti sekarang ini. Pertanyaannya, rahasianya apa? Rahasianya adalah yang ada di depan ini, definisi pendidikan dan pembelajaran tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Saya gabungkan menjadi seperti ini. Bisa minta tolong kepada saya minta tolong kepada Bruder Warto, Bruder, bisa tolong bacain, Bruder, makna pendidikan dan pembelajaran yang digabung, Bruder. Oke. Silakan, Bruder. Bawah. Mulai suatu itu, Bruder. Suatu usaha terencana melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar agar terjadi perubahan relatif permanen terhadap potensi dan perilaku peserta didik. Oke ya. Silakan semua nyalain mikrofon. Jawab pertanyaan saya. Di dalam definisi pendidikan dan pembelajaran ini, ada kata-kata ruang kelas tidak? Tidak. Adanya lingkungan belajar. Tidak. Ada kata buku tidak?
Tidak ada. Sumber belajar. Buku. Tidak ada kata internet, tidak ada kata kurikulum, tidak ada kata ruang kelas. Betul kan? Tidak ada kata itu semua. Tapi yang ada adalah apa? Mari kita lihat pertama. Pertama yang ada adalah pendidik. Ayo, pendidik itu siapa yang dimaksud di situ? Guru. Apakah hanya guru? Tidak ada. Orang tua. Lagi. Orang dewasa. Orang dewasa. Siapa lagi? Tokoh agama. Siapa lagi? Teman sejawat. Lingkungan. Masyarakat. Siapa mana? Nenek, kakek. Ya. Bruder boleh nggak? Boleh. Teman belajar. Teman. Boleh. Mantan boleh, mantan? Boleh. Sumber belajar. Anak boleh nggak anak? Boleh. Dewasa. Dan seterusnya. Sekarang saya tanya, sumber belajar itu siapa? Apa ini maksud sumber belajar ini? Segala sesuatu yang bisa digunakan. Buku, oke. Lingkungan. Lingkungan. Segala sesuatu yang bisa digunakan untuk belajar. Sosial. Ya, dan semuanya. Alat panel. apa lagi? Tumbuhan. Bapak ini. Semua itu apa? Sumber belajar semua itu apa misalnya? Sumber lingkungan alam. Oke, buku cerita. Informasi. Boleh. Yang di Jogja, api di Bukit Menoreh, boleh nggak? Boleh. Oke, majalah boleh nggak? Boleh. Itu sumber belajar ya. Ngomong lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu maksudnya apa ya? Ya di mana aja. Sekolah, rumah, Di mana saja belajar. anak itu berada. Belajar. Di kebun, Bermain. Tempat bermain. Di taman, di pasar, di Kelas kantor. online juga boleh. Jadi online. Kelas online juga boleh. Sekarang pertanyaan saya menjadi begini. Di sini ada guru matematika ya. Kalau semua kemungkinan itu saya permutasi, ada berapa variasi pembelajaran? Kalau semua itu saya permutasi loh. Pendidik, sumber belajar, lingkungan belajar, interaksi, semua saya permutasi. Ada berapa variasi pembelajaran? Wah. Banyak sekali. Setuju? Banyak sekali. Berarti apa? Berarti belajar di sekolah dengan guru, pakai buku, pakai infokus, ada papan tulis, itu cuma satu jenis pembelajaran dari ribuan yang tersedia di kehidupan manusia. Kok baru kena pandemi kita nyerah? Kan itu masalah pola pikir, Bapak Ibu sekalian. Inilah rahasia kakek kita mendidik anak-anaknya. Jadi nggak peduli kita mau ada dimanapun, itu semua tinggal dipakai aja, dipermutasikan, dikombinasikan mana yang cocok. Nggak ada di situ dikatakan harus ada internet, papan tulis pun tidak ada di situ, tapi yang ada adalah interaksi, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Dan tahu dari mana berhasil apa tidak? Ada perubahan yang relatif permanen terhadap peserta didik. Dan apa bedanya dengan pendidikan non formal? Di pendidikan formal semuanya direncanakan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tanya, teknologi apa yang paling cocok untuk Anda pakai selama masa pandemi ini? Jawabannya apa? Teknologi apa yang paling cocok yang dipakai untuk masa pandemi ini? Informasi. Nah, tolong dicatat, ambil bolpen ya, catat ya. Ini paling penting ini.
Siap, semua nulis? Nah, teknologi yang paling baik, teknologi yang paling bagus, yang bisa saya pakai, ulangi ya, teknologi yang paling bagus yang bisa saya pakai selama pandemi adalah teknologi yang ada. Betul nggak? Ya. Betul? Nah, ya udah. Jadi Pak Antonius Tukiman, di sekitarnya ada apa? Ya itulah teknologi paling bagus, sudah nggak usah mikir yang lain-lain. Kan kita guru. Selek. Bener ya? Pak Sutriono ketawa itu. Bener nggak Pak Sutriono? Apa yang membedakan guru sejati bukan dengan guru yang tidak punya DNA guru? Guru sejati itu, kata kakek saya, adalah yang bisa mengajar dengan apapun yang ada di sekitarnya tanpa minta persyaratan apapun. Itu guru sejati. Mau cuman ada rumput, mau cuman ada batu, mau cuman ada pasir, saya bisa ngajar matematika, saya bisa ngajar biologi, saya bisa ngajar sosiologi, dan lain sebagainya. Itu guru sejati. Tapi kalau dia bilang, saya baru bisa ngajar kalau ada X, Y, dan Z. Mohon maaf Bapak Ibu, itu DNA-nya belum penuh DNA guru. Itu yang diajarkan oleh kakek dan guru saya di dalam dunia pendidikan, bahwa teknologi yang paling pas adalah yang ada. Nah, itu katanya pakai papan tulis smartboard, bagus Pak. Punya nggak? Nggak ada, berarti jelek, gitu aja. Gampang dong? Sederhana. Jadi sekarang, apa yang kita miliki, ayo kita berkreasi, memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Ini yang saya katakan, ini bukan masalah teknologi, masalah uang, it's about mindset, pola pikir. Teman-teman yang di remote mengatakan, Pak, kami internetnya lambat, bagus. Dengan internet lambat, Anda akan bikin strategi pembelajaran kayak apa? Itu pertanyaannya. Nah, karena kalau kita selalu berpikir harus ada ini, itu tidak akan pernah selesai. Makanya Mas Menteri mengatakan merdeka belajar. Sana setiap sekolah situasinya beda-beda, setiap sekolah tantangannya beda-beda, setiap sekolah berbeda-beda pula tuntutannya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kucinta, jadi kalau ngajar anak SD 1, udah tadi Anda katakan senangnya bermain, betul. Saya sudah nanya Prof. Arif Rahman, saya sudah nanya ahli-ahli pendidikan, anak SD biarkan mereka bermain. Karena banyak orang tua tidak tahu, emang orang bermain itu tidak belajar. Ya, sederhana aja. Bapak Ibu, ayo jujur. Waktu Anda SMP, datang ke sekolah, itu apa yang Anda harapkan terjadi hari itu di sekolah? Ayo jujur. Chatting. Waktu Anda kelas 1 SMP datang ke sekolah, apa yang Anda harapkan terjadi di sekolah hari itu? Apa yang Anda jam kosong, betul. Itu, saya juga pengen banget. Guru nggak masuk, itu jujur. Apalagi guru rapat jam kosong, itu harapan anak SMP, loh. Apalagi ketemu cowok ganteng, ngobrol sama temen. Bapak Ibu, emang anak-anak sekarang nggak sama pikirannya? Loh, sama, jangan GR. Kemarin ada riset mengatakan anak-anak udah rindu sekolah. Ternyata mereka rindu sama teman dan sekolahnya. Jarang yang rindu sama gurunya, mohon maaf ya. Jangan kecil hati, ya itu anak-anakku, anak-anak memang kayak gitu semua gitu ya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kita harus punya elemen-elemen kejutan. Hybrid learning itu banyak yang mensalah-artikan. Hybrid learning itu diartikan sebagai campuran, ada yang online, ada yang offline, ada yang di sekolah, ada yang dilarang ke sekolah sama orang tuanya. Itu pengertian sempit mengenai hybrid learning. Hybrid learning itu adalah setiap sesi belajar yang mungkin setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, kita mencari model yang paling tepat, Bapak Ibu sekalian.
Ya, jadi misalnya sekarang ngapain tepatnya? Tepatnya pakai problem based learning. Kita kasih problem based learning. Hari ini tepatnya apa? Pakai gamification. Kita pakai gamification. Nah, jadi kita lihat situasi. Jadi yang dihybridkan itu termasuk model pembelajarannya. Bisa saja satu hari ketemu 4 sesi dengan 4 model pembelajaran yang berbeda. Disitulah anak-anak akan merasa live. Disitulah dia pengen besok ngapain lagi ya, lusa ngapain lagi ya, ada kejutan apa lagi ya dari guru-guru saya. Nah, Bapak Ibu, tahu dari mana anak SD itu enjoy learning atau tidak? Tolong dicatingkan ke saya. Apa bukti anak-anak SD itu senang belajar apa tidak? Apa yang terjadi setelah selesai belajar? Apa? Menurut Anda apa? Apa yang dilakukan anak-anak itu kalau dia benar-benar senang mendapatkan pelajaran kita? Betul yang dikatakan Pak Emmanuel Yance. Begitu pembelajaran selesai, dia cari orang tuanya, dia cari eyangnya, dia cari orang di rumah walaupun pembantunya. Dia cerita, tadi aku belajar ini, tadi aku dikasih tahu ini, tadi aku disuruh nyanyi ini, tadi aku disuruh kasih tahu gitu. Dia cerita, dia perlihatkan, dia begitu live. Nah, itu baru dia enjoy belajar. Tapi kalau nggak enjoy, saya kelihatan. Begitu selesai, langsung ambil gadget, langsung tidur, langsung nonton. Nah, itu artinya tidak berkesan apa yang dia lakukan di dalam kesehariannya. Jadi melihat anak SD itu berhasil apa tidak mudah. Bapak Ibu, pendidikan itu pusatnya adalah di peserta didik, bukan di pendidik. Jadi yang bisa tahu berhasil apa tidak adalah peserta didik. Kita boleh berbusa-busa bilang, saya sudah ngajarin itu, saya sudah menuntaskan ini, tapi anak didik bilang, saya bosan, saya tidak merasa dapat apa-apa. Mereka punya hak untuk mengatakan itu. Nah, inilah tantangan di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana anak-anak itu bisa mengalami tersebut. Karena tugas guru itu sederhana. Tugas guru itu sangat sederhana. Apa itu? Membuat anak-anak ketagihan belajar. Cuman itu aja. Kalau kita sebagai guru bisa membuat anak-anak ketagihan belajar, 75% tugas kita selesai. Karena membuat mereka mencintai belajar. Nah, untuk membuat mereka mencintai belajar, banyak hal yang harus kita lakukan. Kita harus ngasih tahu bahwa belajar itu fun. Belajar itu menyenangkan, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang sering saya pakai. Gamification, pop-up quiz, kelas survei, group competition, chatting challenge, role play, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sering tahu dari mana anak-anak itu sedang memperhatikan kita apa tidak? Gampang. Mari sekarang semua lihat layar ya. Anda lihat layar. Kan saya nggak tahu nih, mana Bapak Ibu yang dengerin saya, mana yang tidak. Anda bisa lihat sekarang siapa yang dengerin saya apa tidak. Caranya sederhana. Yang dengerin saya pegang jidat. Ayo coba keliling. Anda keliling. Ada yang nggak pegang kan? Itu pasti lagi nggak dengerin saya, lihat aja. Sederhana saya lihat udah nih ada 3 orang di layar saya belum pindah layar nih ya kan. Tuh, kelihatan. Jadi nggak usah pakai ilmu-ilmu rumit-rumit gitu ya. Akan kelihatan seperti itu. Nah, contohnya yang sederhana. Wah, ini ada yang chatting ke saya. Pak Eko, ini lagi, hadiah lagi. Oke, hadiah lagi. Tadi karena Bruder tidak mau terima bahwa itu jumlahnya 15. Oke, jadi kita akan kasih lagi 1 hadiah lagi untuk Bapak Ibu tercinta. Tolong, tadi sudah belajar baik-baik teliti ya. Jangan ribut yang kali ini. Hadiah langsung, dapat 2 buku bagi yang menang. 1, 2, 3. Ya, hitung. Ya teng 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 dong deng dong deng. Ditunggu. Ya boleh panggil anak biar benar, di rumah kan banyak anak-anak, panggil, jangan salah. Nah, ayo Pak Yohanes, ambil kertas Pak Yohanes Hardito. Ya Bu Dwi, pakai kertas biar gampang. Hadiah menunggu. Hadiahnya kalau nggak notebook, book note. Nah, di antara 2 itu ya, lupa saya.
Nah, enggak notebook, booknote. Wah, sudah ada jawabannya, banyak sekali jawabannya. Tuk. 13, 20, 19, 18, 30, 20. Nah, mulai kelihatan bahwa dulu SMP-nya beda-beda kayaknya ini. 30, 19, 50. Mana yang benar ya? 50, 30, 25, 69, 29, 23. Nah, iya, tolong 42, 30, ada 8, ada 25, ada 21, ada 20, Ada 42, atau 25, ada 140 itu, Prof. 25. Aku nggak ngerti, bukan masalah jawabannya ya. Coba dilihat di chatting semua ya. Itu nggak ada yang sama ya jawabannya, luar biasa sekali. Memang matematika di Indonesia ini beda-beda ya, dari satu kota ke kota yang lain nampaknya. Rotinya 2. Aku minta ditolong dibantu sama Bu, ini aja nih, Bu Agrikola Reni. Bu Agrikola Reni, Bu, nyalain Bu. Oke. Ibu di mana ini posisi? Saya di rumah, Pak. Kota mana? Di Ambarawa. Ambarawa. Ibu jawabnya berapa? 22. Kita jawab rame-rame ya. Ya. Oke, siap ya. Bruder, para bruder udah mau mengganti jawaban nggak? Boleh ini. Kesempatan terakhir. 15. Sudah ya? Oke. Ayo Ibu, kasih tahu saya. 19. Ya. Berapa sepatu? Sepatu 10. Nah, tulis pelan-pelan. Ini anak SD, pelan-pelan ya. Sepatu 10. Oke, 10 ya. Jadi yang bawah berapa sepatunya? 10. 10. 5, no, cuma 1. 5 cuma 9. 5. 5. Oh 5, yang satu 5. Ini 5. Rotinya 3. Orangnya 2. 5. 15 jawabannya, Prof. Ibu Agrikola Reni. Kalau 10 orangnya berapa? Orangnya 8 karena itu 5. yang atasnya. Ada 5. Terus 5. 5 kali 9. 5 tapi pakai sepatu. 2. Itu anaknya bawa. Pakai sepatu tapi. 5 tambah 5 tadi. 2, 9. Berarti sama dengan 90. Sepatu tapi pakai sepatu. 24. Nah, sepatunya. Iya. Pakai sepatu. Kemudian 2 kali 5 kali 2. 5 tambah 9. 15. 5 ditambah rotinya 2 ditambah 2 orangnya 5 dikali 2 sama Kali 2. 4 ditambah 5. 38, 45, 43. 3. Apa ya? 3. 2 tambah 1 dikali kalau anaknya pakai sepatu itu. Kurang teliti tadi tidak melihat yang pakai sepatu sama ini hanya 1. Raga ganteng sepatu parah. Itu Pak Joko Purwadi. Itu Pak Joko. Telu. 41. 43. Ngajar guru SD atau ngajar SD ya? 43. 43. Itu yang saya selalu kasih tahu, itu namanya element of surprise. Jangan kasih sesuatu yang jawabannya sama. Ya toh? Nah, ternyata jawabannya beda-beda toh. Nah, karena kurang memperhatikan. Siapa yang menang aku nggak peduli, itu urusan Pak Agus. Terserah Pak Agus mau dikasih ke siapa, Pak Agus pun mulai bingung, gitu toh. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah itulah contoh-contoh saja bagaimana kita mencoba membuat apa? Kuncinya 3 untuk SD itu. Ini 3. Biarkan siswa lebih banyak aktif, biarkan mereka lebih banyak menggerakkan tubuh-tubuh mereka, dan gunakan berbagai aplikasi apapun yang menarik perhatian mereka.
Ada guru olahraga nggak di sini? Ada guru olahraga? Ada. Oke. Jangan sampai Anda ngajarin olahraga sama persis yang dulu kakek saya ngajarin ke ibu saya ngajarin ke saya gerakannya ya. Pasti di sini banyak korban senam pagi seri D, bener ya? Seperti saya ini. Ya. Coba gerakan, kasih tahu saya gerakan olahraga yang klasik itu gimana? Pasti begini dong. Ya. Apalagi yang klasik. Begini. Ya, masih hafal saya. Itu anak-anak udah bosen Pak yang kayak gitu. Mau tahu nggak gerakan olahraga sekarang gimana yang benar? Ayo. Joget ala TikTok. TikTok. Kasih tahu nih ya, contoh nih. Pakai TikTok, Zumba. Joget Shopee kan. Semua Joget Shopee kayak Jackie Chan. Nih saya kasih nih. Ya kemarin anak saya seneng banget sampai kita satu rumah itu. Ini bareng enggak, joget bareng Pak. Tahu karena gurunya ngasih yang mana? Dia ngasih yang kayak gini nih. Guru nah ini let's dance. Yang bahasa Indonesia juga banyak. Dia gembira, baru nanti kita kasih lagi yang senam pagi seri D. Nah, nah gitu. Jadi dia kalau dikasih gerakannya minggu ketiga sudah sambil tiduran dia gerakin tangannya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang dikatakan bagaimana anak SD itu dia yang sibuk menggerakkan, dia sibuk aktif, kita yang mengarahkan supaya mereka mencintai belajar. Nah, sebagai yang terakhir, simulasi terakhir, bagaimana Pak kalau internetnya jelek? Gampang. Kita pakai chatting aja ya. Bapak Ibu, saya kasih sesuatu, tolong ingat-ingat baik-baik. Bapak Ibu, saya kasih angka 1. Dapat apa semua? Angka 1. Berapa angka satunya? 1. Oh, mana? Terus saya kasih lagi 1 angka 2. Mana tuh? Mana? Jadi Tidak kelihatan, Prof. Apa tuh yang kelihatan? Tidak share screen kah? Oh, memang tidak share screen. Iya. Saya ulangi, semua dapat angka 1 berapa? 1. Berapa? 1. Si angka 3, 1 juga. Berarti Anda dapat berapa angka? 3. Apa saja itu? 1, 2, 3. 2 dan 3. Sengaja saya tidak kasih di layar biar imajinasi jalan. Oke? Kemudian saya kasih angka plus.
saya kasih angka minus, saya kasih angka kali, saya kasih angka bagi, dan saya kasih angka pangkat. Jadi ada berapa semua simbol yang Anda terima? 5. 5. Coba hitung. 1, 2, 3, terus Tambah. plus Kali. lagi Angkanya kan hanya 3. ya, angka tambah simbol berapa total? 8. Jadi ada berapa? 8. Oke. Satu lagi saya kasih simbol ke-9 yaitu sama dengan. Oke? Ya. Ya, saya bisa melihat siapa yang mendengarkan, siapa yang tidak mendengarkan. Ya, berarti di tangan Anda ada 9 simbol dan angka, betul? Betul. Oke. Susunlah simbol dan angka tersebut, ambil dari 9 yang ada, sehingga menghasilkan persamaan dengan jumlahnya 6. Ayo, tulis di chattingan, gimana? Jadi kalau sama dengan 6, ayo persamaannya gimana? Saya mau lihat di chattingan. Ayo, disusun. Disusun dari angka 1, 2, 3, boleh pakai plus, kali, minus, bagi, pokoknya sama dengan 6. Gimana contohnya? Misalnya 2 kali 3 sama dengan, nah itu kan 6. Nah itu kan pada nggak dengerin, memang ada angka 2 biji. 12 bagi 2 itu kan 2 angka 2, kan 2 nya cuma 1. Ayo nggak dengerin kan? 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Hebat. Tuh nggak dengerin tuh Mas Bani tuh. 3 tambah 3. Orang 3-nya cuma 1. 3-nya 1 kok. Ya toh? Ayo. 2 kali 3 bagi 1. Wati Maniku. Hebat. Boleh tuh. Pak Monica Glory, 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Hebat. Bu Sisilia, 2 kali 3, 6. Bagus, kata Pak Tino. Nah, Bu Justina nggak dengerin ini. 1 tambah 2 kali 2. Lah orang 2-nya cuma 1. Kok tadi katanya 2-nya cuma 1. Kok 2 kali 2? Nggak dengerin. Nah, Pak Antonius, 2 kali 3 bagi 1. Bagus. 3 bagi 1 kali 2. Pinter. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Bagus. 2 pangkat 2 salah. 2 pangkat 2 kan ada 2 angkanya. Nah, ayo. Bagus. Ya, pinter. Sekarang soal kedua, sama dengan 9. Ayo soal kedua, sama dengan 9. Ayo ditunggu, sama dengan 9. Oh dari tadi dong. Ayo gimana? 9, bagus. 3 pangkat 2, ada lagi? Tuh nggak dengerin, 3 kali 3 tuh nggak dengerin. Angka 3 cuma 1. Saya bisa tahu yang nggak dengerin. 1 tambah 2 kali 3. 1 tambah 2 kali 3. Bagus, pinter. Ya, 2 pangkat 3 tambah 1. Pinter, 9. Ayo. Ya, betul. 1 tambah 2 kali 3. 1 tambah 2 dikali 3, boleh. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang hebat. Sekarang saya tanya, 27. Pak Rohan, aku mau. Ayo, piye? 27. Ayo, 27 gimana? 27 gimana caranya? 1 tambah 2 pangkat 13 kali 2 tambah 1. 1 tambah 2 pangkat. Kalau satunya cuma ada 1, 13 nggak bisa, satunya 2 itu. 1 tambah 2 pangkat 3. Pangkat 3 no. 2 plus 1. Ya, 2 plus 1 pangkat 3. Atau 2 plus 1 pangkat 3. Pinter. Pinter-pinter ya guru PL ya. 3 pangkat 2 tambah 2 nggak boleh. 2-nya cuma 1. Aduh, susah ya. Biasa chatting. Udah soal terakhir. Soal terakhir dapat buku. Jumlahnya 22. Jumlahnya 22 persamaannya. 22.
Gimana coba? 22 itu Pak Yohanes Ardito juaranya ya. 23 kurang 1, gampang toh? Iya, 2, 3 kurang 1. Pintar. Martoyoto PLT. Kokil namanya. Ibu, saya ingin membuktikan bahwa belajar bisa menarik hanya dengan chattingan kok. Saya masih ngajar guru-guru di daerah pedalaman hanya dengan WA saja. Tidak pakai Zoom, tidak pakai video, hanya pakai WA. Nah, jadi semuanya tinggal masalah kreativitas kita, masalah inovasi kita, open mind kita, mencari cara-cara apapun juga yang membuat anak-anak senang, menikmati pembelajaran, bahan kita juga masuk, dan lain sebagainya. Nah, diterusinlah 23 minus 1-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa sebenarnya tidak berbanding lurus dengan teknologi. Ya, bagi Anda yang berada di daerah remote, ingat loh, PJJ itu dikenal di Indonesia tahun berapa? Tahun berapa Indonesia mengenal PJJ? 20. 1984. PJJ sudah dikenalkan di Republik ini ketika didirikan Universitas Terbuka. Universitas Terbuka itu pendidikan jarak jauh. Anda kira apa? Itu pendidikan jarak jauh, cuman offline, bukan daring. Masih ingat nggak UT? Ngirim bahannya pakai apa? Modul. Dikirim lewat apa modulnya, Bu? Pos. Lewat pos. Lah sekarang nggak ada internet, ada Gojek, ada Grab, ya toh? Jadi jangan ketika internet hilang langsung kita nyerah. Oh, Universitas Terbuka udah menghasilkan ratusan ribu lulusan hanya dengan modul, buku, dan itu tadi PT Pos. Sekarang ada Gojek, Grabjack. Kalau perlu gurunya yang keliling, yo iso gitu kan ya. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu galau dalam menghadapi pandemi ini, karena kondisi kita sejuta kali lebih bagus dari kondisi kakek nenek kita dulu. Saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki cara untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Itulah makanya Mas Menteri mengerti. Mas Menteri tidak mungkin membuat standar lagi, nggak mungkin membuat yang baku lagi, karena tiap daerah itu beda-beda, karakteristiknya beda-beda, teknologinya beda-beda, masalahnya beda-beda. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah heterogen. Masalahnya heterogen. Berarti jawabannya tidak mungkin homogen. Jawabannya juga adalah heterogen. Dan yang terakhir, Pak Agus pusing dari tadi terakhir terus katanya. Yang terakhir, guru sekarang naik tingkat. Bapak Ibu guru naik levelnya. Anda bukan lagi pengajar. Anda bukan lagi fasilitator, tapi Bapak Ibu guru sekarang naik kelasnya menjadi arsitek proses pembelajaran. Kenapa saya katakan Anda semua adalah arsitek proses pembelajaran? Saya kasih analogi Bapak Ibu sekalian. Arsitek yang bikin rumah, arsitek yang bikin jembatan, arsitek yang bikin gedung tinggi. Kasih tahu saya Bapak Ibu, apakah seorang arsitek ikut ngaduk-ngaduk semen? Ya atau tidak? Tidak. Arsitek tidak ikut ngaduk-ngaduk semen. Apakah arsitek ikut maku-maku paku di dinding? Tidak. Tidak. Apakah arsitek itu ikut ngangkut-ngangkut bawa ini batu bata? Tidak. Apakah dia ikut bersihin lantai?
Tidak. Tidak hands on, tapi kok gedungnya bisa jadi sesuai rencana. Dia tidak hands on, tapi kok rumahnya bisa jadi sesuai rencana. Apa rahasianya? Punya tenaga. Bagus, dia punya orang yang membantu dia, terus Dia mengarahkan. Perancangan yang tepat. Perencanaan. Ya. dia punya strategi membangunnya, betul? Urutan-urutan membangunnya, betul? Desain. Oke, dia bisa mendesain yang bagus, betul? Dia menyerahkan ke mandornya untuk bekerja, dia hanya mengawasi mandornya. Kadang-kadang dia datang ke site, kadang-kadang tidak. Itulah guru masa kini. Bahwa seorang guru masa kini yang pertama kali dia harus lakukan adalah mendesain pembelajaran agar siswanya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Apakah harus dia semua yang ngajar? Tidak. Di internet banyak. Apakah sumber belajar harus dari buku kita? Tidak. Itu hanya satu dari berbagai kemungkinan sumber belajar. Jadi kitalah yang menjadi arsitek. Hari ini Anda ngapain, besok ngapain, lusa ngapain. Biarkan anak-anak yang aktif dan kita menyediakan waktu kita kalau mereka mengalami kesulitan. Ujungnya yang penting adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi pedagogi modern adalah guru-guru SD menjadi arsitek proses pembelajaran. Nanti kadang-kadang anak-anak melihat YouTube, kadang-kadang anak disuruh ngomong sama bapak ibu, kadang-kadang anaknya suruh masak sendiri, kadang-kadang anaknya suruh buka internet tertentu, kadang-kadang anaknya suruh nulis. Itu namanya arsitek kita yang membuat itu semua. Masih ingat zamannya kita pramuka dulu ada buku kecil namanya apa? SKU. SKU. Apa itu SKU isinya? Ingat nggak SKU isinya apa? Ya, standar untuk mengukur kecakapan anak. Bagus, di SKU ada, saya masih ingat Pak, nomor 1, bisa mengucapkan kalimat syahadat. Nomor 2, bisa tali temali. 3, bisa nyanyi Indonesia Raya. Betul ya Pak ya? Ya. Padahal mereka pramuka tuh cuma 2 jam dalam 1 minggu. Betul nggak Pak? Ya, betul. Tapi kok dia bisa mengisi SKU itu semua? Dia belajar dengan orang lain, nanti datang lagi ketemu pembina, Pak Pembina, aku sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat. Coba, dia ucapkan benar, ditanda tangan. Iya. Saya bisa tali temali, coba tali ini, temali ini, bisa, ditanda tangan. Apa bedanya Pak? Betul kan Pak ya? Iya, betul. Jadi dalam pembelajaran hybrid nanti, yang tanda tangan tidak harus guru. Yang tanda tangan siapa? Orang tua bisa, pembantu di rumah bisa, yang penting ada orang dewasa. Nanti dia yang ngasih lihat, aku udah bisa kali-kalian loh, aku sudah bisa lempar bola nangkep loh, coba ditangkep, di tanda tangan. Itu kan kayak anak-anak SD senang dikasih bintang 4, bintang 5, bintang apapun yang ditempel kan. Nah, bikinlah SKU untuk anak-anak SD Bapak Ibu sekalian. Sehingga tiap hari dia ngelihat, begini. Saya rasa SKU lebih menarik daripada agenda harian ya Pak ya. Ya, lebih menarik. Agenda harian udah stres. Besok ngapain lagi? Besok ngapain lagi? Yang stres orang tuanya, mohon maaf. Karena dengan SKU bisa praktek langsung, Prof. SKU dia praktek langsung, dia bisa mencari waktunya sendiri. Dan di dalam SKU ada, hari ini ada ketemu ibu guru 2 jam. Ya nggak apa-apa, ada jadwal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran online itu semua harus sudah kita rancang dengan baik. Jadi waktu kita siaga itu, kenapa siaga dan penggalang itu anaknya ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi. Karena ada yang pengen cepat-cepat selesai kan SKU-nya, dia pelajari semuanya biar langsung naik dari siaga mula jadi siaga bantu. Karena dia udah selesai itu semua. Bapak Ibu, guru tematik, guru mata pelajaran, ayo kita bikin SKU yang karena kalau bapak ibunya stres, dia nggak senyum. Anak-anak lihat bapak ibunya nggak senyum, ikut merengut. Selesai sudah
suasana atmosfer belajar menyenangkan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibuku tercinta. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Mas Agus. Monggo Mas Agus. Terima kasih Prof, luar biasa sekali. Harusnya 45 menit, ini lebih dari 45 menit Bapak Ibu sekalian, karena sangat tidak terasa waktunya, lebih dari 1 jam. Dan ini kita akan buka pertanyaan-pertanyaan kepada Prof Eko Indrajit. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, bisa lewat chat maupun langsung bertanya. Waktu kurang lebih 20 menit karena sudah menginjak pukul 15 atau Gak kerasa ya? Enggak terasa ini Prof. Luar biasa. Ini Prof Eko ada yang mau bertanya nih. Prof Eko bertanya dengan jangan susah-susah ya. Dengan tingkatan siaga hebat. Pak Martoyo, silakan Pak Martoyo mau bertanya. Monggo Bapak Ibu, bebas. Atau ditanya, siapa yang mau tidak bertanya? Siapa yang mau tidak bertanya ini? Bu Agrikola masih ketawa karena ngelihat dari sepatunya, nggak lihat. Sepatu si anak. Silakan Bapak Ibu. Bertanya. Ada yang mau nanya, tak ajak nyanyi nih. Oke, ini. Ayo, kalau enggak tak ajak nyanyi. Mau tanya? Oh ya, satu lagi lupa saya. Ya nggak apa-apa, tak tunggu pertanyaan lagi. Ayo Bapak Ibu, Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya? Ada door prize. Masih door prize-nya ini. Boleh nanya apa saja, termasuk boleh nanya, ini jam berapa ya? Dapat buku. Jamnya dapat buku kok, luar biasa ini Pak Andi. Pak Agus luar biasa. Jadi Pak Martoyo mau bertanya? Iya Pak Martoyo. Oke, selamat siang Prof. Ya Pak Martoyo. Saya setuju dengan pendapat Prof. Cuma nanti kurikulum kalau tidak ikuti bagaimana Prof? Bagaimana? Diulangi Pak Martoyo. Kurikulum gimana Pak? Kurikulumnya tidak tercapai. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Bapak Ibu kasih tahu saya, kurikulum itu jalan atau tujuan? Kurikulum itu jalan apa tujuan? Ayo jawab. Jalan. Jalan. Nah, apa sih kurikulum itu? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat apa? Seperangkat garis besar untuk pembelajaran yang digunakan. Seperangkat alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Betul? Nah, artinya bisa nggak? Untuk kalau tujuannya seperti ini, apakah kurikulumnya cuma satu untuk menuju tujuan itu? Ya sudah, udah dibebaskan sama Mas Menteri kok. Terserah mau pakai kurikulum yang mana. Yang penting tujuannya tercapai. Apalagi untuk PL yang sudah puluhan tahun. Pasti Anda bisa membuat kurikulum yang hebat untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi kurikulum bukan tujuan. Itu yang harus kita ubah sekarang. Karena selama zaman Pak Harto, kurikulum menjadi tujuan. Bukan jalan mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sekarang kalau Anda lihat SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia, mereka berlomba-lomba meredefinisikan kembali tujuannya dan meredefinisikan kembali kurikulumnya. Dan ini pertama kali di dunia, pertama kali di Indonesia dibebaskan oleh Mas Menteri. Saya tahu yang Bapak Ibu khawatirkan siapa? Pasti pengawas sekolah, betul? Betul. Ya, dan mengadu. Gimana supaya tidak dimarahin pengawas sekolah? Jangan bikin kurikulum, diajarin, baru pengawas datang ribut. Jangan. Waktu membuat kurikulum yang bagus, yang keren itu, ajak pengawas sekolahnya dari awal. Nah, itu yang saya ajarkan di beberapa sekolah. Pengawas sekolahnya itu jangan ditunggu nanti, ajak sekarang. Pak, aku mau bikin gini, alasannya begini. Mereka semangat kok Pak.
Tapi kalau mereka nggak pernah tahu kita, tiba-tiba datang, ya gimana ya ngukurnya? Ya udah aku pakai yang aku tahu aja, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengawas sekolah itu bagi saya adalah pendamping sekolah. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di dalam diri mereka. Sekarang bebas kok Pak, saya balik aja. Seandainya tidak ada peraturan pemerintah, Anda akan membuat kurikulum kayak apa? Ya sudah, buat aja itu. Karena untuk sekelas PL pasti Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Yang saya khawatirkan adalah sekolah yang ketika saya bilang begini, Bapak Ibu yayasan, Bapak Ibu kepala sekolah, anggap aja peraturan pemerintah nggak ada. Anda akan bikin desainnya kayak apa kurikulumnya? Dan mereka bilang, waduh Pak, kalau gitu saya bingung Pak. Itu artinya mereka belum siap mendirikan sekolah. Itu yang saya lebih khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata banyak sekolah yang tidak tahu esensi dari sekolah itu apa. Mereka lupa dengan esensi pendidikan. Yang diingat adalah jargon-jargon yang tiap menteri ganti akan ganti jargonnya. Nah, itulah kita jangan lupa lagi bahwa ingat tadi pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar. Itu tidak pernah ganti dari dulu. Itulah esensi dari pendidikan yang sebenarnya. Begitu Pak, jadi kurikulum jalan ya, bukan tujuan ya. Kurikulumnya tuntas tapi anaknya nggak ngerti apa-apa, itu artinya tidak berhasil. Nah, kurikulumnya nggak tuntas tapi anak-anak bisa sampai ke tujuannya, berarti itu berhasil. Terima kasih Pak Mardono. Terima kasih atas penjelasannya dari Prof. Eko. Dan ini pertanyaan dari Bu Eri Indriani. Bu Eri Indriani, ya. Bagaimana cara jadi guru mempesona? Itu gampang, jam terbang. Perbanyak jam terbang Bapak Ibu. Online itu semakin banyak latihan, semakin banyak jam terbang, semakin banyak berani salah, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar terus. Loh, saya juga baru belajar kok 1,5 tahun ini untuk ngajar secara online ini. Biasanya saya ngajar juga offline begitu ya. Nah, caranya adalah ya itu tadi. Untuk bisa membuat mempesona di mata anak-anak, kita harus tahu anak-anak senangnya apa, bahasanya anak-anak itu seperti apa. Kalau ngajar sejarah, jangan langsung dimulai tiba-tiba sejarah langsung menjelasin Pangeran Diponegoro dan Patimura, pelan-pelan, lewat Thor dulu, lewat Thanos dulu ya, lewat apa lagi? Lewat Avenger, lewat Kapten Amerika, baru kita perkenalkan Patimura, Diponegoro, dan lain sebagainya. Bahasa anak-anak yang kita pakai. Makanya kadang-kadang Pak, kalau saya ngajar, kayak begini lihat, belakangnya bosan nggak Pak kalau melihat latar belakangnya begini toh Pak? Aku kalau ngajar anak-anak nih, latar belakangnya lihat, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa latar belakang saya? Nih, kalau aku ngajar anak SD, aku tak ganti gini langsung. Nah, saya hafal itu semua prinsesnya, Rapunzel, ya kan? Siapa lagi, ayo? Harus tahu kita semua. Anda Little Pony juga harus hafal. Kasih lain lagi, saya ganti lagi nih generasi Pak Martanto, tak ganti Godam, Gundala. Gundala. Iya. Ya, jadi saya harus melihat dulu siapa, gitu kan. Nah, kadang-kadang tak pakai yang Bu simbolin Arab. Ya, atau kalau lagi belajar matematika, ya siapin saya coret-coretan. Jadi harus lengkap nih kita ini apa? Peta Indonesia apapun itu begitu ya. Jadi mempesona itu masalah jam terbang kok. Jam terbang, yang penting kita punya passion, senang untuk ngajar, senang untuk memberikan sesuatu ya. Saya mengatakan kepada guru sekarang, kita tidak mengajar lagi. Kita mengajak anak-anak belajar bersama. Ulangi, kita tidak lagi mengajar sekarang. Karena yang mau diajarin udah ada di internet semua. Kita mengajak belajar bersama. Nah, itulah perbedaan pedagogi lama dengan pedagogi sekarang. Kita masih mengalami dikte dulu karena belum ada internet.
ya kan? Kita masih mengalami hal-hal papan tulis ditulis, kita mencongkak gitu kan. Sekarang udah ada internet kan, tidak perlu lagi. Begitu Pak, memesona nggak usah masalah Bapak Ibu, itu masalah jam terbang dan passion. Oke. Ini juga pertanyaan dari Ibu Wati. Bu Wati. Maniku. Prof Eko, bagaimana cara kita mengatasi kebosanan dalam mencari ide kreatif? Jangan kita yang nyari, anak-anak yang nyari kalau perlu. Bapak Ibu saya tanya ya, saya nanya ke ini deh, saya nanya ke misalnya Bu Caroline dari Tarsisius. Bu Caroline, apa kabar Bu Caroline? Dinyalain dulu dong Bu mikrofonnya. Baik Prof, selamat sore kembali. Ya. Di mana ini? Di rumah Prof. Iya di kota mana? Di Semarang. Wih, Semarang. Lumpia masih aman ya? Aman Prof, besok saya bawakan Prof. Asik. Nih contoh nih ya, kita kadang-kadang merasa terbebani harus bikin soal untuk anak-anak yang multiple choice. Benar nggak Bu Caroline? Betul. Ya kan? Saya ibu-ibu merasa, aduh harus bikin soal untuk besok. Aduh soalnya harus beda lagi. Benar nggak Bu? Betul. Kok tidak pernah terpikirkan oleh kita, biarkan masing-masing anak bikin 10 soal. Boleh nggak Bu? Boleh Prof. Boleh. Nah, Ibu ada 20 anak satu kelas, Ibu dapat berapa soal? Kalau 20 anak, biasanya kan bikin 10, Ibu dapat berapa soal? 200. 200 ya nggak? Tiba-tiba Ibu dapat 200 soal, nanti kan terserah Ibu ngeluarin yang mana, bener nggak? Betul. Anak-anak seneng nggak disuruh bikin soal sendiri? Kalau anak yang mungkin bisa, senang Prof. Tapi kalau anak yang belum bisa, paling cuman menteleng aja. Lah diajarin dong. Tapi intinya kan dia lebih senang mana? Soal dari dia sendiri atau dikasih gurunya? Jelas soal dari dia sendiri. Asik, ulangannya dari soal saya, bener lah Bu? Iya. Nah, masing-masing anak bikin soal nih, ya bikin soal. Kadang-kadang semua bikin 10 soal. Terus Ibu bilang, Ibu punya 200 soal. Nanti Ibu akan keluarkan 20 soal dari 200 soal ini. Kira-kira anak-anak ngapain? Ayo tebakan, ngapain dia tuh? Pak Yohanes Sardito ketawa tuh Pak. Kira-kira anak-anak ngapain Pak? Anak-anak ngapain kira-kira? Hanya ke temannya, Bro. Oh, langsung ketemu temennya tuh, temennya. Nelpon kaman. Kamu soalnya apa? Kamu soalnya apa? Bener nggak Bu? Saya tidak ngajarin kolaboratif learning, tiba-tiba mereka berkolaborasi sendiri, bener nggak Bu? Nah, terus tiba-tiba anak yang pinter nelpon anak yang kurang pintar. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ayo. Kenapa Bu Dwi Wahyuningsih? Kenapa anak yang pintar tiba-tiba nelpon ke anak yang kurang pintar? Pengen belajar itu Prof. Pengen tahu jawaban yang benar. Bukan anak yang, kalau yang tidak pintar ke pintar biasa. Beritahu jawabannya. Mau memberitahu Prof. Bukan. Merangkap. Dia takut anak yang tidak pintar salah bikin soal. Betul juga. Kalau anak yang tidak pintar salah bikin soal, terus soalnya keluar, dia yang dapat, pusing dia kan Bu. Betul. Nah, saya tidak pernah ngajarin cooperative learning, tapi itu terjadi dengan sendirinya. Dan Ibu santai, Ibu nggak ngapa-ngapain dapat 200 soal, bener nggak? Kalau angka tahun-tahun depan diberlakukan hal yang sama, Ibu dapat 400 soal. 5 tahun 1000 soalnya. Itu baru satu PL. Antara sekolah-sekolah PL ditukar berpuluh-puluh ribu soalnya. Nah, itulah cara saya. Karena saya tuh males jadi guru. Makanya saya ngakal-ngakalin gitu. Gimana caranya saya bisa dapat soal yang banyak. Nah, dan anak-anak yang sibuk, kan ingat ya, anak-anak yang sibuk ya. Nah, ayo biarkan mereka yang bikin soal, gitu. Yang penting apa? Mereka enjoy, mereka dapatkan sesuatu. Ini anak SD loh Bu, gitu.
Nah, ingat-ingat waktu kita SD dulu seperti apa. Jangan pernah marahin anak kalau raportnya jelek sebelum kita melihat raport kita dulu ya. Nah, itu kita juga harus penting sekali itu ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Ya, pertanyaan terakhir ini Prof, karena sudah pukul menunjukkan sudah mau habis. Dari Bu Rito atau Pak Rito ini, Prof setuju tidak dengan KKM ini, Prof? Rito, dari Pak Rito. Dari Pak Rito. Pak, saya mau KKM, mau KKN, mau KKP, KKS, gitu ya. Bagi saya itu adalah prinsip pendidikan tidak dilanggar. Apa yang membuat saya pusing dengan KKM? Tahu apa? Dulu waktu saya masih kecil, saya tahu kalau nilainya 50, 60 itu pasti nggak bagus ya. Sekarang nilai 90 saya nggak tahu 90 itu bagus apa enggak sih. Semuanya dapat 90, semua dapat 88, semua dapat 87. Aku sih nggak ngerti lagi itu bagus apa tidak. Nah, saya pernah menanyakan begini Bapak Ibu. Saya pernah menanyakan ke guru saya. Saya belajar pendidikan dari guru saya. Saya jebak dia dengan pertanyaan yang lebih susah dari KKM. Saya bilang begini, Pak Prof, setuju yang mana? Mazhab yang mengatakan anak-anak itu tidak naik kelas, atau mazhab yang mengatakan anak-anak itu naik kelas terus, kayak di Amerika ada yang seperti itu. Yang kelas SD sampai SMA itu naik kelas terus, tapi ada juga modelnya tidak naik kelas. Itu kan pertanyaan si Malakama ya Pak, kepada guru saya itu. Tahu guru saya bilang apa? Dia bilang begini, saya tidak mau terjebak dengan pertanyaanmu, dia bilang. Tapi kalau saya guru di kelas itu, saya akan pastikan tidak ada yang tidak naik kelas. Karena orang yang mengalami kesulitan belajar, saya bisa lihat dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan saya akan berusaha semampu mungkin agar dia bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu jawabannya. Wow, luar biasa. Terima kasih, Prof. Dia nggak ngomong KKM, dia nggak ngomong nilai, tapi dia bilang nobody left behind. Not in my classroom, dia bilang gitu. Kalau saya melihat ada yang mengalami kesulitan, saya akan ada di sana. Itu yang pasti saya lakukan. Disitulah saya belajar jadi guru dari yang bersangkutan. Begitu Bapak Ibu. Nilai 95 bisa terlalu rendah, nilai 60 bisa sangat tinggi. Betul ya Pak ya? Nah, itu tergantung. Saya tidak suka dengan yang angka-angka itu. Itu istilahnya. Terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi berita baiknya, lupa berita baik. Mudah-mudahan Bruder setuju. Kemungkinan guru itu kemungkinan besar masuk surga. Amin ya? Amin. Kenapa kemungkinan besar guru itu masuk surga? Setiap hari mengajar berbuat baik. Sederhana aja Bapak Ibu. Saya yang punya 4 anak, ada hubungan darah dan ada hubungan emosional sama saya. Susahnya didik luar biasa. Bapak Ibu ketemu satu kelas 30 anak. Hubungan darah nggak ada, hubungan emosional juga baru ketemu. Anda bisa mendidik, tidak mungkin kalau Anda tidak sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Disayang Tuhan masuk surga. Banyak guru mengatakan, gimana ya supaya anak saya begini, gimana ya supaya anak saya memperhatikan, gimana ya supaya anak saya bisa menjawab apa yang saya inginkan. Bapak Ibu, filosofi guru sudah dibuat dalam sebuah lagu, apa? Kasih Ibu. Tolong ikuti saya setelah kata-kata ini. Filosofi guru dengan filosofi seorang ibu itu sama. Hanya memberi dan harap memberi bagaikan surya menyinari dunia. Tidak peduli anak-anak kita mau marah sama kita mau dikasih julukan yang aneh-aneh, kita diomongin, kita sudah capek-capek dia nggak ngikutin. Ingat, hanya memberi
tak harap kembali. Seperti matahari selalu ngasih ke bumi, buminya mau apa tidak, matahari akan tetap di sana. Bersinar. Adalah matahari itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin.